Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton goib dan para penonton beneran yang mungkin lagi iseng nonton video ini. Kembali lagi di channel saya Panca Satrio dengan saya Panca yang sedang membuat video tentang proses saya belajar ngomong lancar part kedua. Jadi part kedua ini topiknya mau ngebilangin kalau saya itu extrovert atau introvert. Sebenarnya saya sudah ngebahas ini 2 hari yang lalu, tetapi filenya hilang, filenya rusak, sangat mangkeli. Astagfirullah, benar-benar bikin nyesek banget, bikin gabut gitu. Tapi langsung tak buat ulang lagi aja lah. Ya mungkin bakal pembahasannya bakal beda gitu, artinya bakal beda dari video yang sebelumnya, tapi coba aja lah. Oke, jadi saya itu adalah seorang anak yang belum tahu dengan diri saya sendiri kalau saya itu extrovert atau introvert. Sebelumnya saya pernah berpikir kalau saya itu introvert sebelum saya mengenali diri saya lebih lanjut. Karena setahu saya dulu introvert itu adalah orang yang pendiam, yang penyendiri, susah bergaul gitu. Tetapi ada beberapa penjelasan tentang perbedaan ekstrovert dan introvert secara singkat di TikTok itu mengubah pikiran saya. Saya sampai bingung kalau saya itu ekstrovert atau introvert. Padahal dulu saya juga pernah mengikuti tes kepribadian gitu ya. Dan teksnya itu panjang banget dan banyak banget, dan hasilnya saya 80% introvert, sisanya itu extrovert gitulah. Ada juga yang ambivert, tapi saya kurang paham tentang ambivert gitu. Jadi video yang saya lihat di TikTok itu menjelaskan kalau perbedaan dari extrovert dan introvert itu mengisi energinya dengan menyendiri, dengan bersendiri gitu. Saat bersendiri dia lebih semangat, lebih tercas gitu loh, lebih bikin happy aja gitu lah. Kalau extrovert itu mengisi energinya dengan berkumpul dengan orang lain, dengan bergaul bersana sini, berteman, ngobrol bareng teman gitu. Nah, katanya itu ya beda di dalam mengisi energinya. Dan iya, saya memang orang yang senangan lebih sering menyendiri dan jarang mengobrol dan susah bergaul gitu. Tetapi saya bukan orang yang seneng sama gitu, tapi saya adalah orang yang pengen banget bergaul tetapi nggak bisa. Bukan gak bisa, tapi susah gitu loh. Kayak pengen banget bergaul, malu, takut. Terus pengen banget berkumpul sama temen-temen, takutnya malah cuma ya malu gitu, kayak nggak dianggap, kayak orang patung aja, kayak orang pajangan aja, yang lain pada asing ngobrol, saya diem sendiri gitu. Udah, ini orang apa sih? Pasti orang-orang pasti mikir kalau ini pasti anak no lab sih, anak introvert gitu. Ya saya wajarkan itu. Tetapi emang masalahnya ya, saya bukan orang yang pengen menyendiri. Saya pengen banget berkumpul sama teman-teman, saya pengen di sekeliling banyak orang, pengen banget bisa bergaul. Tetapi ya kayak gini gitu. Ya saya lebih sering memaksakan diri gitu loh, maksain kayak ikut organisasi biar bisa beradaptasi gitu. Kalau ada perbincangan itu saya berusaha ingin ikut, walaupun mungkin akhirnya diam aja gitu loh. Jadi yang saya rasakan kalau saya sedang berkumpul sama orang-orang gitu, mungkin lagi rapat atau lagi apa, saya merasa di sekeliling banyak orang, tapi malah kerasa kayak saya sendiri aja gitu loh, kayak bener-bener sepi. Tetapi beda lagi kalau ada temen
yang ada di dekat gue gitu loh. Dan saya senang banget kalau ada yang mau ngobrol sama aku walaupun lagi banyak orang yang lagi ngebahas sesuatu dan saya diem aja, tapi tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol, rasanya itu senang banget. Kalau misal nggak ada teman ya, kalau ada temannya jelas saya sering banget ngobrol sama teman yang di dekat ya pernah juga di apa ya namanya ya, ditegur gitu, ngapain ngobrol sendiri. Selain teman juga saya sering ngobrol sama orang yang di dekatku gitu loh, bukan nggak kenal banget, nggak dekat gitu cara ngobrol, tapi antar nyaman aja loh ngomong di pinggir orang yang berada di pinggir saya gitu loh, daripada ngomong ke orang yang lagi jauh di sana ataupun kok lagi lagi pada seru-serunya bahas, lagi seru-serunya diskusi, tapi saya malah diam aja. Saya malah lebih suka ngobrol sama orang yang lagi di dekat aku gitu loh. Ya gitulah, maaf tadi ngeblank lagi. Ya langsung saja saya mau ke intinya, mau mengkoreksi diri saya lagi gitu. Walaupun cuma bermodalkan Google aja, saya mencari keberbedaan ekstrovert dan introvert gitu di salah satu web yang bernama apa ini, pokoknya nama webnya itu nggak jelas kebanyakan gitu, tetapi cukup meyakinkan, jadi saya ambil aja yang di sini. Jadi di sini mengatakan kalau perbedaan introvert dan extrovert itu ada 6. Coba saya bahas, saya korek satu-satu, saya gali satu-satu maksudnya. 1. Seorang introvert lebih menikmati suasana sendiri dan lebih tertutup terhadap pihak luar. Di sisi lain, seseorang dengan kepribadian ekstrovert cenderung senang berbicara dengan bergaul dengan dunia luar, karena itu mereka lebih terbuka terhadap orang lain. Berarti kalau menurut dari poin 1, saya itu lebih cenderung ke sifat ekstrovert, karena ya saya itu seorang yang pengen banget bergaul, senang berbicara, pengen terbuka sama orang lain. Saya nggak pengen tertutup gitu, walaupun kadang-kadang orang mengira kalau saya itu adalah orang yang tertutup. Ya tertutup karena privasi ya itu wajar gitu loh, tapi saya nggak tertutup banget. Tapi kenapa entah banyak orang yang mengira saya itu tertutup. Ya nggak heran sih kalau saya orangnya kayak gini, takut bergaul, masih malu, sama ngomongnya aja susah banget gara-gara terlalu lama menolep. Sebenarnya karena mungkin trauma gitulah di sekolah gitulah, salah pilih sekolah, tapi nggak apa-apa, harus bersyukur karena benar-benar ya ada manfaatnya lah, walaupun ada kerugian yang besar, tapi saya percaya banget ada manfaatnya. Dan saya sadar nggak perlu saya bicarain, yang penting saya tahu manfaatnya. Walaupun manfaat dari kerugian besar itu saat saya salah pilih sekolah. Bukan saya yang salah pilih sekolah sih, tapi saya harus dipaksa gitu, bukan dipaksa, tapi nggak boleh sekolah di sekolah lain selain di sekolah itu gitu intinya. Makanya saat waktu waktu SMK saya mulai berusaha banget kalau pengen banget sekolah di sekolah yang aku pengenin. Ya jujurnya nggak terwujud, tapi nggak apa-apa. Ternyata sekolah itu juga termasuk keberuntungan, benar-benar intinya gitulah. Sangat berbeda sekali dengan sekolah di sebelumnya. Benar-benar wah, ternyata sekolah juga bisa kayak gini gitu.
walaupun mungkin ada penyesalan gitu, tapi yang penting bersyukur aja. Jadi intinya di nomor poin 1 ini saya itu lebih cenderung ke ekstrovert, yang lebih pengen terbuka tetapi sering dianggap tertutup. Terus yang kedua, saat berbicara, seseorang introvert cenderung suka mendengarkan lebih dari yang mereka katakan. Dan pada kenyataannya, mereka berpikir beberapa kali sebelum berbicara. Berbeda dengan ekstrovert, mereka lebih senang mengutarakan pikiran atau opini dengan bebas dan mencari tahu argumen dari apa yang mereka katakan. Nah, kalau inilah baru saya lebih cenderung ke introvert. Ya, karena ya lebih suka mendengarkan gitu loh, lebih mengamati dulu baru berbicara, atau bahkan nggak berbicara sama sekali karena masih malu, karena mikir kata-katanya kelamaan, atau mikir kata-katanya nggak rapi, nggak tersusun. Jadi saya merasa kalau berbicara ya ujung-ujungnya percuma kalau pada nggak paham sama yang saya omongin gitu. Tapi tetap saya paksain di kondisi tertentu gitu, dan saya nggak tahu dia itu paham apa enggak. Terus yang ketiga, seorang introvert cenderung membenci adanya perubahan karena mereka cukup sulit dalam menyesuaikan diri dengan hal baru, dan suasana baru membuat kurang nyaman. Sedangkan seorang extrovert mudah menerima perubahan sehingga adaptasi dengan suasana baru bukan suatu masalah yang besar bagi mereka. Membenci adanya perubahan itu, sedangkan extrovert mudah menerima perubahan. Ya di tengah-tengah lah, tapi lebih cenderung ke introvert sih, karena saya orang yang ya agak kurang suka banget tiba ada hal yang mendadak gitu, yang di jadwalnya harusnya ini tiba-tiba berubah jadi ini, apalagi kalau berubah drastis banget, rasanya bikin gamut, nyesek, jadi males gitu. Tapi tetap aja harus diusahain, harus dipaksain gitu. Tapi terkadang ya terkadang ya beradaptasi sendiri loh, tiba-tiba mudah beradaptasi sendiri gitu dengan hal-hal yang tiba-tiba mendadak, itu hal yang baru. Terkadang ya, nggak sering, nggak selalu. Lanjut yang tadi yang keberapa ya? Yang keempat, dalam membangun kembali energi dalam diri, seorang introvert cenderung melakukan cara menyendiri atau menikmati me time tanpa orang lain. Sedangkan bagi para extrovert, energi dapat dibangun kembali dengan cara berinteraksi dengan orang lain. Kalau ini saya lebih cenderung ke extrovert. Jujur, saya adalah orang yang sering banget melakukan me time gitu. Me time itu menjadi kebiasaan dari jadi saya. Menjadi kebiasaan bagi diri saya. Me time ya. Sedangkan saya ingin banget bisa berinteraksi dengan orang lain, orang-orang baru, atau orang-orang yang nggak kenal banget tapi saya pengen kenal gitu. Ya cuma dihalangi oleh rasa malu saya dan rasa takut saya gitulah. Intinya saya berusaha supaya me time bukan lagi menjadi kebiasaan, tapi menjadi yang orang-orang biasa lakuin loh. Me time itu sebagai healing lah, mungkin mungkin itulah bahasa-bahasa zaman sekarang, healing gitulah. Terus yang kelima, karena kepribadiannya yang lebih suka dengan circle yang kecil, introvert lebih terbuka kepada sedikit orang, khususnya orang yang sudah lama kenal dan dipercayai. Karena seorang introvert tidak banyak memiliki teman dekat. Sebaliknya, extrovert adalah orang yang aktif secara sosial dengan daftar teman yang cukup banyak. Karena itu mereka dapat berteman dengan siapapun tanpa kesulitan. Nah, kalau ini saya lebih cenderung ke introvert extrovert, tengah-tengah lah. Jadi maksud dari circle yang kecil itu maksudnya orang yang 3 orang 4 orang gitu, atau gimana? Atau yang ada circle tapi bercabang-cabang gitu, yang bercabang-cabang gitu, maksudnya mungkin circle yang besar ya. Kalau circle yang kecil berarti ya kayak 4 orang 5 orang, teman seperguruan, teman seperjuangan, teman sepelajaran, teman sekelas
bla 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 gitu. Ya mungkin ya, berarti mungkin saya lebih suka circle yang kecil daripada memiliki teman yang banyak tetapi kurang bermanfaat bagi saya, kurang menghargai saya, dan mungkin tidak menganggap saya sebagai teman dia. Lebih baik mempunyai circle yang kecil, mereka bisa menghargai saya, bisa mau bergaul dengan saya, bisa berjuang bersama-sama, ada manfaat bagi satu sama lain gitu. Dan jangan sampai merugi gitulah. Yang maksudnya merugi mungkin berteman-teman sama orang yang toksik gitu, apalagi orangnya itu mengajak-ngajak bukan orang yang aduh bro jangan tiru aku orangnya kayak gini gitu. Mungkin itu masih sedikit pantas buat ditemani gitu, karena mungkin bisa saja karena dia orang yang dia tahu kalau dia itu orang yang buruk, dan dia nggak mau kalau teman-teman yang lain jadi seperti dia. Mungkin dia lagi berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, atau mungkin dia pengen banget menjadi lebih baik tapi dia nggak tahu caranya. Mungkin saja kamu yang mungkin sudah baik, sudah berakhlak baik gitu, bisa membantu dia ke jalan yang benar gitulah, dan ya bisa menjadi suatu pertolongan nantilah di akhirat nanti. Terus lanjut aja ya yang keenam. Secara alami karena kepribadiannya yang kurang menyukai interaksi dengan orang lain, seorang introvert merupakan seorang yang mandiri dan pendiam, sedangkan extrovert adalah seorang yang ramah, banyak bicara, dan suka berteman. Ya keduanya lah sama-sama di tengah-tengah, introvert dan extrovert. Ya saya termasuk orang yang mandiri jika di luar rumah gitu, tapi kalau saya sudah di dalam rumah ini saya adalah orang yang sangat manja. Intinya saya termasuk orang yang paling manja lah di keluarga ini. Saya sadar itu, sering banget meminta sedekah, maksudnya meminta uang kepada orang tua, sering minta bantuan, sering banget kalau mau ada apa-apa atau mau ada acara gitu, saya harus meminta teman, meminta menemani gitu, karena saya nggak berani sendiri biasanya. Intinya gitulah. Saya juga orang yang manja di dalam rumah ini, tapi saya terkadang menjadi orang yang mandiri di luar rumah, seperti halnya ngekos lah. Karena dulu saya sekolah ngekos ya sebelum pandemi menyerang. Oh ya, terus ini kalau extrovert itu ramah, banyak bicara, dan suka berteman. Saya ramah kok. Iya kayaknya saya ramah. Banyak orang yang menganggap saya ramah, tapi saya nggak banyak bicara. Tapi saya pengen banget jadi orang yang banyak bicara. Banyak bicaranya maksudnya dengan bicaranya itu ada manfaatnya gitulah, daripada bicara yang enggak atau bicara gibah gitu. Astagfirullah. Bertobatlah yang masih suka gibah. Bener-bener nggak boleh disepelein. Dan suka berteman. Ya, saya sangat suka berteman, cuma bedanya ya susah bergaul, susah berteman. Ada niatan tapi susah berteman. Udah dijelasin juga tadi. Jadi udah selesai dibandingin. Intinya apa ya? Intinya sih dari 6 perbedaan ini saya lebih banyak ke extrovert loh. Gimana sih, coba menurut kalian aja deh. Kalian para penonton gaib ataupun penonton beneran, kalian ngira saya itu termasuk orang yang extrovert atau introvert? Kalau dari saya, menurut saya sendiri setelah baca dari 6 perbedaan itu, kayaknya saya adalah orang yang extrovert ya. Cuma
mungkin saya adalah seorang ekstrovert yang penakut dan pemalu gitulah, mungkin gitu. Atau mungkin ada ekstrovert ada introvertnya, tapi ada persennya masing-masing lah gitu. Kayak mungkin ekstrovertnya itu 70-80%, introvertnya 20% mungkin, atau mungkin 50% lah. Ya saya nggak tahu lah tentang itulah. Bukan ahli Alhamdulillah, bukan ahli psikologi. Ya setelah saya ngeblank dan berpikir keras lama banget tadi, saya berpikir untuk mengakhiri saja lah sampai sini, karena mungkin nggak ada yang dibahas lagi. Udah dibahas semua, ini juga sudah habis apanya perbandingannya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya omongin di topik yang kedua ini. Saya sangat minta maaf sekali banyak kesalahan ini. Kalaupun kalian menonton sampai akhir sih, itu juga kalian yang nonton, bukan penonton gaib. Intinya saya sangat berterima kasih kalau kalian ada niatan mendukung saya, walaupun nggak harus memberitahu kalau kamu itu lagi dukung saya. Dan kalau bisa doakan saya menjadi lebih baik lagi, dan semoga juga yang sudah mendoakan saya akan balik lagi doanya supaya menjadi orang yang lebih sukses, orang yang lebih bahagia dunia dan akhirat gitu. Saya akhiri saja langsung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.